curahkan saham hujan musim semi, agar kami masuk tuai yang besar. Di seluruh dunia, Roh Allah yang bekerja. Dengan iman katakan kepada Tuhan, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Sekalipun dalam lembah kelam, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang Yesus Tuhan, ku tak gentar. dengan iman katakan kepadanya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu Atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah, Aku percaya aku berserah. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah. kami percaya. Anak Tuhan, gereja Tuhan harus bisa membawa dirinya dalam keadaan apapun. Haleluya. Filipus itu bisa dengan kumpulan orang banyak dia berkhotbah. Dia menyampaikan firman. Kuasa Tuhan menyertai dia. Satu kota dia menangkan untuk Tuhan. Begitu ramai. Sampai harus ada tim yang datang dari Yerusalem membantu dia. Petrus dan Yohanes. Jadi sebuah tim datang ke sana untuk membantu dia melayani orang banyak itu. Tapi untuk kali ini yang akan kita dengar ini, walaupun dia penginjil besar, Filipus penginjil besar, ia juga bisa melayani secara pribadi. Tuhan lewat malaikat berkata kepada Filipus, ini luar biasa sekali ya. Malaikat berkata kepada Filipus, coba bayangkan sejenak. Malaikat yang omong itu malaikat. Inilah sebuah hubungan yang begitu dekat. Persekutuan daripada seorang Filipus dengan Tuhan. Sampai malaikat itu diutus oleh Tuhan untuk menjumpai Filipus. Kenapa harus dari Filipus sih yang disuruhnya? Biar aja malaikat itu pergi menjumpai sida-sida itu. Tapi enggak. Karena manusia harus bertemu dengan manusia. Tuhan bukan tidak bisa mengutus malaikat berlaksa-laksa dari sorga untuk melayani orang-orang berdosa. Bisa. Bukan kurang mampu Tuhan melakukan itu. Dia bisa mengurus berlaksa-laksa. Hai semua malaikat sorga, turun ke bumi. Pergi ke sana berserak layani manusia-manusia berdosa itu. Injili mereka. Bisakah Tuhan membuat itu? Bisa. Tapi Tuhan cara kerjanya tidak seperti itu. Dia mengutus manusia menjumpai manusia. Aku berpikir begini.
Untuk apa Tuhan menyuruh Filipus menjumpai seorang pergi yang sedang beribadah? Beribadah itu kan sudah bagus. Itu umumnya. Kenapa sibuk kali Tuhan mengurus orang ini? Jadi ketika mempelajari Alkitab itu, kita bisa bertanya, ada apa, mengapa, di mana, kenapa, siapa? Kenapa sibuk kali Tuhan mengurus seorang ini? Harus dia suruh malaikat lewat Filipus menjumpai sida-sida itu. Bukankah nggak ada pekerjaan yang banyak lagi? Kan banyak pekerjaan yang lain yang bisa diurus, yang lebih besar proyeknya. Kenapa orang ini? Dia kan beribadah. Sudah beribadah, udah bagus. Beribadah itu bagus. Tapi aku merenung-renungkan itu, bahwa beribadah itu belum cukup. Walaupun itu penting. Dan ibadah itu bukan sebuah ukuran. Seorang beribadah itu bukan menjadi sebuah ukuran untuk keselamatan jiwa, keselamatan hidup kekal. Banyak orang yang beribadah di dunia ini. Beribadah kepada siapa dia? Itu salah sebabnya Tuhan menyuruh Filipus menjumpai sida-sida ini, memperjelas tentang ibadahnya kepada Tuhan, memperjelas bahwa ibadah itu lewat Mesias penyelamat. Karena kalau orang hanya beribadah, tidak percaya dan tidak mengenal siapa Mesias, maka ibadahnya akan sia-sia. Bukan lagi bicara malaikat yang menyuruh, diutus kepada Filipus. Sekarang roh Allah, roh Tuhan melarikan Filipus ke tempat yang lain. Apakah diterbangkan? Tidak dijelaskan di sini. Tapi aku meyakini bagaimana keajaiban-keajaiban itu terjadi kepada orang-orang yang memang dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Buktinya Elia terangkat ke surga. Kok bisa? Mungkin kalau kita bilang Yesus terangkat karena dia Tuhan. Iyalah, dia Tuhan. Tapi Elia di 2 Raja-Raja pasal 2, kok bisa terangkat ke surga? Dia juga manusia. Semua bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bukankah kita mencatat itu? Mungkin kalau dibilang Yesus terangkat ke surga, karena Tuhan dia dah, bisa dia terangkat ke surga. Ya memang Tuhan, bisalah. Tapi 2 Raja-Raja pasal 2, Elia terangkat ke surga. Disambut oleh kuda berapi, diterbangkan oleh Tuhan. Dia manusia biasa. Kok bisa? Tuhan bisa kerjakan. Seperti itu juga dengan Filipus ini. Bahwa roh Allah melarikan dia dari Gaza itu ke Asdod. Saya juga lihat peta. Antara Gaza dengan Asdod itu kurang lebih 38,1 kilometer jauhnya. Kalau dijalani ini dengan jalan kaki pasti capek dan lelah. Karena penginjilan Filipus tidak hanya di Kaisarea, tidak hanya di Samaria. Tuhan juga bawa dia ke kota-kota sampai ke Kaisarea. Bagaimana Injil menyebar oleh karya Roh Kudus. Perjalanan-perjalanan dibantu oleh kuasa Allah. Melarikan dia. Apakah diterbangkan? Tidak dicatat Alkitab. Tapi bisakah terjadi? Bisa, semua mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya.